1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, come on, man. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abra Yusra dengan nomor Indo Mahasiswa 1814440011 dan saya merupakan mahasiswa Politeknik Energi dan Mineral Pemaka Migas, program studi Teknik Instrumentasi Kilang tingkat 3. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa yang saya ketahui tentang multiphase flow meter atau biasa disingkat MPFM. Nah, sebelum masuk lebih lanjut, untuk pembahasan kali ini saya itu mengambil topik pembahasan yang berasal dari handbook dari MPFM itu sendiri, yaitu Handbook NFOGM revisi 2 tahun 2005 yang nanti akan saya cantumkan di komentar untuk link handbooknya. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, untuk topik yang akan kita bahas itu secara garis besar pertama adalah filosofi dari flow metering multiphase itu sendiri, kemudian multiphase flow, macam-macam multiphase flow, kemudian teknologi dari MPFM itu sendiri, dan performa specification. Nah, untuk filosofi flow metering multiphase, jadi MPFM ini merupakan semua alat maupun sistem yang mampu mengukur aliran fluida multiphase, di mana ia mengukur tingkat aliran fase individu dari fase konstituen dalam aliran tertentu dengan ataupun tanpa separation. Nah, jadi sebelum kita lebih lanjut, perlu diketahui bahwa aliran itu terbagi menjadi dua, yaitu pertama ada aliran one phase dan aliran multiphase. Nah, untuk aliran one phase itu sendiri adalah aliran yang fluidanya itu dalam satu aliran itu hanya terdapat berupa satu wujud zat, seperti misalnya itu pada sistem perpipaan PDAM. Nah, itu kan dari tempat penampungan hingga ke konsumen itu kan fluida zatnya hanya berbentuk cair. Nah, sedangkan fluida multiphase adalah fluida yang dimana aliran fluidanya itu dalam satu aliran itu terdiri dari dua atau lebih wujud zat, sehingga perubahan itu terjadi secara simultan. Contohnya seperti pada kolom destilasi. Nah, di kolom destilasi itu kan fluida yang mengalir mula-mulanya berbentuk uap tuh. Setelah terjadinya proses destilasi, nanti keluarannya itu bisa berupa cairan seperti itu. Nah, itu adalah contoh-contoh dari fluida one phase dan fluida multiphase itu sendiri. Nah, biasanya untuk flow metering multiphase ini dia itu digunakan untuk kebutuhan pengukuran aliran pada well stream atau sumur yang dimana letaknya itu biasanya pada upstream di inlet separator seperti itu. Nah, untuk penggunaan MPFM ini sebenarnya biaya pemasangannya itu jauh lebih murah dibandingkan tes separator seperti itu yang biasa digunakan untuk pengujian sumur. Nah, tetapi kekurangannya adalah untuk MPFM ini dia itu ketidakpastian itu akan terus meningkat seiring berjalannya waktu seperti itu. Nah, saat ini pun belum ada standar internasional yang mengcover MPFM. Namun, dokumen berikut dapat dijadikan guideline, yaitu API 86 Recommended Practice for Measurement of Multiphase Flow dan NFOGM Handbook Multiphase Flow Metering yang dimana saya gunakan untuk pembahasan ini yaitu NFOGM itu sendiri. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana sih flow meter multiphase bekerja? Nah, kali ini saya akan sedikit memberitahu cara kerja multiphase flow meter melalui video yang saya ambil dari YouTube, yaitu Magnetic Resonance Multiphase Flow Measurement dari Cron Group. Oke, langsung saja. Oil, water and gas contain hydrogen atoms. These hydrogen atoms possess a small magnetic moment, which means
Nah, jadi untuk resonansi magnetik ini dia itu memanfaatkan fakta bahwa setiap fluida seperti air, minyak, dan gas itu kan memiliki atom hidrogen yang berbeda-beda seperti itu. Nah, Makes it possible to count them. For this purpose, the fluids are exposed to a magnetic field, which causes the hydrogen atoms to align to the applied field. Subsequently, the hydrogen nah nanti jadi dia itu setiap fluidanya itu dia itu dimagnetisasi terlebih dahulu. Magnetisasi itu semacam diberi magnet seperti itu. Nah, sehingga nanti atom hidrogennya itu akan menanggapi pulsa dan mengirim kembali gema yang terekam. atoms are excited by radio frequency pulses. Hydrogen atoms respond to the pulses and send back echoes, which are recorded. The amplitude of the echoes, Dia mengirim rate at kembali which they gema itu. decay, Nah, is used to calculate amplitudo gema dan laju peluruhannya itu itulah yang nanti akan digunakan untuk menghitung laju aliran. Nah, perbedaan sifat resonansi magnetik antara sifat dari setiap fluida inilah yang dapat menjadi perhitungan untuk setiap masing-masing dari fluida yang dilewati, baik air, minyak, dan gas seperti itu. Nah, selanjutnya adalah aplikasi dari MPFM. Itu dapat digunakan pertama itu untuk single well surveillance monitoring atau pemantauan atau monitoring dari sumur, kemudian pengujian sumur, kemudian production allocating metering, terus ada fiscal or custody transfer measurement, itu untuk custody transfer. Oke, kita akan langsung masuk saja. Nah, pertama untuk single well surveillance atau monitoring. Nah, jadi MPFM ini dia itu bisa memberikan pemantauan berkelanjutan atas kinerja sumur dengan demikian eksploitasi atau drainase dari reservoir itu menjadi lebih baik. Nah, seperti yang telah dijelaskan tadi, salah satu kekurangannya itu tetapi yaitu ketidakpastiannya terus meningkat seperti itu. Nah, memasang MPFM ini sendiri memang dapat menghemat ruang, berat, dan biaya dibandingkan pemasangan separator uji yang biasanya dipasang. Nah, juga ini biasanya itu dia mengurangi waktu penggunaan separator uji itu sendiri seperti itu. Nah, selanjutnya aplikasi yang kedua untuk MPFM itu adalah untuk well testing. Nah, sebelumnya well testing itu apa sih? Jadi well testing itu adalah bisa dibilang uji sumur, yang dia itu merupakan pelaksanaan serangkaian kegiatan akuisisi data yang direncanakan. Nah, jadi datanya itu diperoleh kemudian dianalisis untuk menambah pemahaman terkait sifat-sifat hidrokarbon yang ada di dalamnya serta memahami karakteristik dari reservoir itu sendiri. Nah, yang dimana hidrokarbon itu terperangkap di situ seperti itu. Nah, jadi well testing ini itu dapat dilakukan pengujian sumur ini adalah standar yang menggunakan pemisahan separator uji pada umumnya. Nah, tapi kita dapat mengganti separator uji atau tes separator dengan MPFM apabila jika yang pertama yaitu diputuskan untuk tidak memasang separator uji pada pemrosesan tersebut. Nah, jadi apabila tidak memakai tes separator bisa memakai MPFM. Kemudian untuk kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas untuk pengujian sumur. Nah, dan kemudian yang ketiga itu adalah tes separator dibiarkan untuk penggunaan lain, misalnya sebagai pemisah produk biasa yang bertekanan rendah seperti itu. Nah, alasan-alasan tersebutlah yang bisa dijadikan pengganti untuk memasang MPFM menggantikan tes separator seperti itu. Nah, selanjutnya adalah production allocating metering. Nah, yang dimana production allocating metering itu dimana MPFM ini dia itu bisa menggantikan tes separator sepenuhnya apabila terjadi fase penurunan dimana produksi dari sumur itu tidak lagi sesuai dengan ukuran tes separator. Nah, jadi melakukan uji sumur dengan tes separator itu harus ada
ukuran yang sesuai dengan tes separator. Nah, ketika produksi dari suatu sumber itu menurun, nah disitulah bisa MPFM ini menjadi solusi untuk pengganti tes separator seperti itu. Nah, selanjutnya adalah untuk custody transfer. Nah, seperti yang kita ketahui, custody transfer itu adalah dasar jual beli di antara perusahaan, baik pemerintah atau antara dua perusahaan seperti itu. Sehingga sangat penting apabila melakukan proses verifikasi yang memadai. Nah, itu tadi beberapa aplikasi dari MPFM yang sehingga apabila kita buat semacam rangkuman untuk dari nilai positif dan negatif MPFM, yaitu sebagai berikut. Nah, pertama, sisi positifnya adalah pemantauan atau pengukuran berkelanjutan itu sangat dimungkinkan, yang artinya MPFM itu bisa dilakukan untuk monitoring secara berkelanjutan. Kemudian yang kedua positifnya yaitu biaya pemasangan dan pengoperasian lebih rendah dibandingkan dengan konvensional sistem. Nah, yang kemudian adalah tes separator atau separator uji tadi, tes line, manifold, dan valve system dapat dihilangkan sehingga dapat memangkas biaya. Nah, kemudian meningkatkan kemungkinan pengukuran kontinu, yang dimana ketidakpastian total itu akan lebih rendah dibandingkan sistem konvensional seperti itu. Nah, jadi pada dasarnya itu MPFM itu yang tadi digunakan untuk uji sumur itu biasanya ada juga konvensional sistem untuk melakukan uji pada sumur itu sendiri. Nah, kesimpulan jadi MPFM ini lebih baik dari konvensional sistem tersebut. Nah, untuk sisi negatifnya MPFM itu sendiri yaitu adalah sistem instrumennya itu kompleks, sehingga untuk yang mengoperasikannya itu harus sesuai dengan spesifikasinya. Nah, kemudian MPFM itu mungkin terkadang tidak stabil seperti itu, dia tidak selalu stabil. Kemudian yang ketiga, MPFM itu sensitif terhadap sifat fisik fase yang akan diukur. Kemudian verifikasi sangat disarankan untuk sistem pengukuran alokasi. Nah, dan sangat disarankan untuk melakukan verifikasi secara berkala seperti itu. Nah, selanjutnya kita lanjut ke topik yang kedua yaitu multi-pass flow atau aliran multi-pass. Nah, jadi aliran multi-pass itu dia itu bervariasi tergantung pada kondisi operasi, sifat fluida, kemudian laju aliran dan orientasi serta geometri pipa yang dilalui fluida. Nah, penentuan aliran dalam pipa yang beroperasi itu sendiri tidaklah mudah, karena kita harus melakukan analisis fluktuasi tekanan atau kerapatan lokal, yang salah satunya misalnya dilakukan dengan densitometri sinar gamma seperti itu. Nah, di sini dapat diketahui mekanisme utama yang terlibat dalam pembentukan aliran yang berbeda, diantaranya ini yang sudah saya tebalkan di sini. Diantaranya yang mekanisme utamanya dalam pembentukan aliran fluida yaitu adalah efek geometri, kemudian efek transien dan efek hidrolik. Nah, efek transien itu sendiri itu terjadi akibat adanya perubahan kondisi batas sistem. Nah, biasanya ini itu terjadi ketika kita akan membuka atau menutup valve seperti itu. Nah, sehingga menyebabkan kondisi transien. Dan sedangkan efek geometri itu adalah efek yang terjadi akibat dari perubahan geometri atau kemiringan jalur pipa seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah efek hidrodinamik, yang dimana efek ini itu ditemukan oleh laju aliran dan sifat fluida, kemudian diameter pipa pada kemiringan. Nah, untuk efek hidrodinamik ini dia itu biasanya alirannya itu aliran yang tipikal yang biasa ditemui di lokasi upstream pada well stream seperti itu. Nah, jadi aliran itu juga dapat dikelompokkan menjadi beberapa aliran seperti aliran terdispersi, aliran terpisah, dan aliran intermittent. Untuk aliran terdispersi itu sendiri dia itu dicirikan dengan
distribusi fasanya itu non kontinu dalam arah radial dan distribusi fasanya itu kontinu dalam arah aksial seperti itu. Contohnya itu pada aliran gelembung dan aliran kabut. Nah, kemudian untuk aliran terpisah itu dia itu dicirikan dengan distribusi fasa non kontinu itu di arah radial dan untuk distribusi fasanya itu kontinu di arah aksial. Contoh aliran itu adalah aliran bertingkat dan aliran yang berbentuk lingkaran biasanya seperti itu. Nah, kemudian ada lagi aliran terputus-putus atau intermittent. Nah, dia itu ditandai dengan dia itu kontinu di arah aksial dan dia itu akan menunjukkan perilaku yang tidak stabil secara lokal seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah slip effect atau efek slip. Nah, slip effect ini terjadi yaitu ketika gas dan cairan yang mengalir dalam pipa dia itu luas penampangnya itu tertutup oleh cairan akan yang lebih besar dibandingkan ketika dia itu pada kondisi tidak mengalir. Nah, hal inilah yang menyebabkan adanya efek slip antara cairan dan gas. Nah, ini untuk sedikit lebih gambaran lebih jelasnya. Lihat di sini, ini adalah apabila non slip condition dan ini adalah slip condition. Nah, dapat dilihat di sini dalam kondisi tanpa slip itu fraksi kosong antara gas sama dengan fraksi volume gas dan penahanan cairan sama dengan fraksi volume cairan. Nah, ini kondisi tanpa slip. Jadi fraksi pada gas itu akan sama dengan fraksi pada cairan dan volume gas sama dengan volume cairan. Nah, sedangkan ketika dalam kondisi slip itu dia penahanan cairannya akan lebih besar daripada volume cairan dan fraksi lubang gas akan lebih kecil dari fraksi volume gas. Nah, selain itu juga multi-phase flow itu dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat GVF atau gas volume fraction. Nah, di mana gas volume fraction ini adalah rasio laju aliran volumetrik gas terhadap tingkat aliran volumetrik total itu sendiri. Nah, dapat dilihat di sini untuk GVF rendah itu indikatif rentang GVF-nya antara 0 sampai 25%. Nah, masih bisa menggunakan konvensional system. Nah, sedangkan untuk GVF sedang yaitu 25 sampai 85% itu dianggap sebagai sweet spot. Nah, artinya dia ini sudah tidak disarankan untuk menggunakan konvensional system. Nah, untuk memasuki rentang GVF tinggi 85 sampai 95%, dia itu termasuk GVF rentan tinggi yang kepastian pengukurannya sudah mulai ketidakpastian pengukurannya itu sudah mulai meningkat seperti itu. Selanjutnya itu untuk GVF yang sangat tinggi itu 95 sampai 100%. Nah, itu tadi serangkaian multi-phase flow atau aliran-aliran multi-phase yang dikelompokkan baik berdasarkan nilai GVF-nya maupun efek yang mempengaruhinya seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke topik yang berikutnya, itu adalah teknologi. Nah, untuk teknologi sendiri di sini yang dibahas itu adalah inline meters, aspiration type meters, wet gas flow meters, dan lain-lain seperti itu. Nah, kita akan langsung ke topik yang pertama. Nah, pertama adalah inline meters. Nah, jadi inline meters ini dia ini dicirikan bahwa semua perangkat pengukuran fraksi fasa individu dan laju aliran fasa total ini dilakukan secara langsung di garis aliran multiphase. Nah, oleh karena itu dia ini tidak diperlukan pemisahan atau pengambilan sampel fluida seperti itu. Nah, dapat dilihat di sini. Nah, dia biasanya MPFM inline ini menggunakan kombinasi antara dua atau lebih teknologi dan teknik pengukuran. Nah, seperti apa saja sih? Nah, pertama ada electromagnetic measurement principle, gamma ray densitometry atau spektroskopi, neutron interrogation, dan lain-lain dapat dilihat di sini. Nah, selanjutnya yaitu adalah aspiration type meter. Nah, aspiration type meter ini sendiri dia ini terbagi menjadi tiga. Pertama ada full to phase gas liquid aspiration, partial aspiration, dan aspiration in sample line. Nah, untuk full to phase aspiration jadi meterannya ini dicirikan oleh pemisahan aliran multifase, di mana dia ini terjadi pemisahan penuh antara gas dan cairan, yang dimana kemudian aliran gasnya itu diukur menggunakan meteran aliran gas fase tunggal dan cairannya itu juga
diukur menggunakan meteran laju cairan itu sendiri. Nah, sedangkan kalau partial aspiration dia itu dia dicirikan dengan memisahkan hanya sebagian dari gas dan dalam aliran multifase ini sendiri. Jadi dia bedanya kalau yang ini dipisahkan benar-benar secara total, kemudian diukur masing-masing antara gas dan cairannya, sedangkan ini hanya dipisahkan sebagian seperti itu. Nah, kemudian dia ini nanti cairan yang masih terdapat gasnya itu nanti akan bergerak bersama melalui loop pengukuran sekunder yang kemudian akan diukur di loop pengukuran sekunder itu sebagai wet gas, seperti itu pengukuran wet gas. Nah, kemudian untuk separator inline dia itu jadi dicirikan dengan pemisahan ini tidak dilakukan pada aliran multiphase total, tetapi pada aliran sampel yang dilewati. Jadi dia di aliran sampelnya dia dilakukan pemisahan. Nah, dengan hal semua ini diasumsikan di mana aliran sampel yang dilewati mewakili aliran utama, dan rasio air dalam cairan didasarkan pada pengukuran bypass parameter ini. Nah, jadi dia ini terjadi pengukurannya itu pada menggunakan teknologi yang dimana pengukurannya itu pada aliran sampel seperti itu. Nah, kemudian teknologi pada wet gas flow meter. Nah, penerapannya itu atau aplikasinya itu dapat digunakan pertama itu untuk pengukuran gas dengan beberapa cairan yang tujuannya adalah melakukan koreksi untuk mencapai pengukuran gas yang benar. Nah, selanjutnya yang kedua adalah pengukuran gas dan cairan hidrokarbon. Kemudian pengukuran hidrokarbon yang dimana terdapat cairan hidrokarbon dan air. Tapi kebutuhan utamanya itu adalah untuk mengukur hidrokarbon itu sendiri. Kemudian pengukuran air dan perubahan kecil fraksi air. Terakhir yang kelima adalah pengukuran salinitasi air atau perubahan salinitasi air, yang tujuannya yaitu agar sumur bisa memantau terobosan air. Ini adalah 5 penerapan atau aplikasi yang menggunakan wet gas flow meter. Selanjutnya, selain itu juga perlu diketahui bahwa wet gas itu sendiri dapat diukur dengan pengukuran aliran fase tunggal seperti itu. Nah, seperti dengan menggunakan venturimeter contohnya. Selain itu juga ada pengukuran aliran gas basah dengan tiga fase sejajar yang mampu mengukur minyak, air, dan gas. Jadi dia bisa diukur dengan pengukur fase tunggal ataupun pengukuran 3 fase seperti itu. Nah, kemudian teknologinya itu untuk pengukuran velocity dan fraksi volume itu dapat menggunakan venturimeter, kemudian korelasi silang atau positive displacement meter. Sedangkan untuk mengukur fraksi dari fase itu sendiri menggunakan teknologi gamma ray metode, kemudian impedansi listrik, kemudian teknologi gelombang microwave. Nah, selanjutnya itu adalah selection of technology and maintenance requirement. Nah, jadi di sini adalah beberapa persyaratan untuk dalam pemilihan teknologi itu tadi dan sebagai persyaratan untuk pemeliharaan. Nah, pertama untuk pressure measurement, di mana setiap pressure measurement atau pengukuran tekanan dan pemancar tekanan itu perlu dilakukan beberapa tingkat perawatan, seperti misalnya untuk inspeksi atau untuk pembersihan seperti itu. Nah, oleh karena itu persyaratan pemeliharaan ini harus dipertimbangkan di tahap awal ketika melakukan instalasi seperti itu. Nah, yang kedua adalah positive displacement meter, yang dimana positive displacement meter ini seperti yang kita ketahui dia ini mengukur pada bagian aliran fluida yang bergerak, sehingga benar-benar perlu diketahui bahwa tidak adanya impurities atau kotoran pada aliran yang bergerak tersebut yang dapat menyebabkan kerusakan pada sensor seperti itu. Nah, kemudian ada electrical impedance atau sensor impedansi listrik dan gelombang. Pada metode impedansi listrik ini dia ini menggunakan prinsip pengukuran kapasitansi yang hanya berfungsi untuk fluida kontinu minyak. Nah, dan untuk sensor impedansi listrik ini dia itu harus kuat dalam menahan erosi, karena erosi dapat mengubah karakteristik sensor itu sendiri dan menyebabkan tentunya penyimpangan dalam pengukuran. Nah,
Nah, selanjutnya adalah teknologi sinar gamma. Nah, untuk teknologi sinar gamma ini, sistem atenuasi sinar gamma itu dimungkinkan memerlukan kalibrasi ulang setiap kali sifat fluida berubah. Nah, di situ juga kalibrasi harus dilakukan untuk memverifikasi bahwa instrumen tersebut mengukur sesuai spesifikasi, seperti itu. Lalu keterbatasan teknologi itu dapat dilakukan dengan penggunaan meteran pemisah parsial. Nah, jadi pada slug dan annular flow itu kan dia biasanya lebih sulit untuk diukur. Nah, ketika GVF meningkat ke batas atas rentang pengukuran meteran, biasanya akan menyebabkan peningkatan ketidakpastian pengukuran seperti yang sudah bilang tadi. Nah, jika ketidakpastian pengukuran tersebut terjadi dengan MPFM inline atau sebaris dan tidak berada dalam batas yang dapat diterima untuk digunakan dalam aplikasi volume gas tinggi, maka desain pemisahan parsial dapat mengatasi keterbatasan teknologi ini. Nah, seperti itu. Kemudian adalah kalibrasi dari sifat fluida itu sendiri. Nah, perlu diketahui bahwa jenis kalibrasi dan data proses sifat fluida itu diperlukan sebelum startup, dan dia ini bervariasi antara merek yang berbeda, sehingga hal ini juga perlu memerlukan pengaturan perpipaan dan infrastruktur yang sedikit berbeda di lapangan, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke performance specification. Untuk performance specification, jadi seperti yang harus kita ketahui, jadi kinerja dari MPFM itu merupakan elemen kunci dalam menentukan apakah teknologi pengukuran aliran multipass itu dapat diterapkan dalam aplikasi tersebut. Nah, dan itu juga menjadi dasar untuk memilih teknologi yang sesuai, seperti itu. Sehingga spesifikasi kinerja yang memiliki terstandarisasi tentunya akan membantu pengguna membandingkan MPFM yang diusulkan dari produsen apakah sudah sesuai atau belum dengan apa yang dibutuhkan, seperti itu. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam performance specification atau spesifikasi performa. Nah, yang pertama itu adalah technical description atau deskripsi teknis, seperti garis besarnya secara umum itu prinsip kerja dari MPFM-nya, kemudian model pengukurannya itu. Nah, itulah nanti yang dapat dijadikan sebagai dasar dapat membantu pengguna dalam menilai dan memprediksi apakah MPFM tersebut sesuai dan dibutuhkan. Kemudian itu adalah spesifikasi sensor individu dan perangkat utama. Kemudian yang ketiga adalah spesifikasi dan data format keluaran. Nah, hal ini harus diberikan juga dan harus dinyatakan secara jelas apakah data dilaporkan pada kondisi aktual atau referensi. Nah, misalnya pada MPFM 3 fase biasanya memberikan output seperti laju aliran minyak, air, dan gas dari volume dan atau masanya, kemudian fraksi volume fasenya tersebut, kemudian tekanan dan suhunya. Nah, kemudian yang keempat itu adalah measuring range, rated operation condition, and limiting condition. Nah, di mana itu adalah rentang pengukuran, kondisi pengoperasian terukur, dan kondisi pembatas. Nah, rentang pengukuran itu sendiri yaitu di mana MPFM beroperasi sesuai dengan spesifikasinya, rentang pengukurannya itu. Nah, kemudian untuk kondisi operasi yaitu kondisi kisaran di mana karakteristik meteorologi tertentu itu dimaksudkan untuk berada dalam batas yang diberikan. Artinya perlu diketahui karakteristik meteorologi tertentu apa saja yang bisa dan tidak cocok untuk MPFM tersebut. Nah, kemudian untuk kondisi pembatas itu adalah di mana MPFM dan komponennya dapat digunakan tanpa kegagalan atau perubahan kinerja yang tidak dapat diubah, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah ketidakpastian pengukuran. Nah, perlu diketahui bahwa evaluasi ketidakpastian pengukuran itu mencakup ketidakpastian dari jumlah input ke MPFM dan hubungan fungsional yang digunakan. Nah, evaluasi ini juga harus mencakup penerapan model dan prosedur pengukuran dalam MPFM tersebut untuk mempertimbangkan sebagaimana MPFM itu semestinya, seperti itu. Nah, perhitungan ketidakpastian harus dilakukan sesuai dengan prinsip
panduan ISO untuk ekspresi atau untuk mengetahui nilai ketidakpastian dalam pengukuran tersebut. Nah, ini tadi adalah 5 hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan performa spesifikasi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kali ini. Apabila ada salah kata dan kekurangan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih untuk semuanya, terutama kepada dosen saya, Bu Erna, dosen metering sistem yang telah memberi saya banyak ilmu. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.